Rencana besar Jokowi, rencana besar dari Presiden Jokowi, rencana besar yang mendorongnya melakukan segala manuver hingga melanggar etika dan bahkan melanggar hukum itu, akhirnya rencana besar dari Pak Jokowi tersebut mulai terkuak. Rencana besar itu mulai terkuak dari hasil Pilpres dan Pileg di tahun 2024 ini. Dengan melihat hasil Pilpres dan Pileg tahun ini, peta dan rencana permainan Pak Jokowi terkuaklah sudah. Dan ini memang benar-benar sebuah rencana yang besar dan jangka panjang. Konon nih, dari hasil bacaan para ahlinya politik, apa yang hendak dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah menguasai beberapa partai secara sekaligus. Dia ini ingin membentuk semacam koalisi barisan nasional seperti di Malaysia. Barisan Nasional adalah kumpulan partai politik yang menguasai Malaysia sejak kemerdekaan mereka di tahun 1957 sampai dengan tahun 2018. Selama 61 tahun. Barisan Nasional dibentuk oleh beberapa partai, diantaranya UMNO, United Malays National Organization, atau Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu. Partai yang selama berdekade-dekade memimpin negara tetangga kita itu. Nah, konon nih, Pak Jokowi berkeinginan untuk menjadi pemimpin de facto Indonesia buat bertahun-tahun mendatang. Nanti nih, presiden dan wakil presiden boleh berganti, tapi semuanya ditentukan dan harus atas restu dari Pak Jokowi. Sang kingmaker tunggal setelah era dari Ibu Mega, Pak Yusuf Kala, Pak Prabowo, dan Pak Surya Paloh lewat. Jadi konon, ini menurut analisa yang mulai santer beredar ya. Rencana pertama Pak Jokowi adalah menguasai Partai Golkar. Bahkan kabarnya nih, Pak Jokowi berambisi untuk merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar di kongres mereka yang mendatang. Jadi gimana? Apakah kalian udah bisa membayangkan nih Pak Jokowi jadi Ketua Umum Partai Golkar? Posisi yang sekarang ini dipegang sama Pak Erlangga Hartarto. Indikasi kuat Pak Jokowi bakal mengambil alih Partai Golkar muncul dari kenaikan suara partai tersebut yang mengejutkan pada Pileg 2024 ini. Jauh melesat dari hasil-hasil survei terakhir yang memprediksi partai yang berkuasa di era Orde Baru tersebut bakal mentok hanya mendapatkan sekitar 10% suara saja. Dan pada kenyataannya, Golkar bisa mendapatkan 15% lebih suara, menjadi juara kedua di bawah PDI Perjuangan, dan sanggup mengalahkan Partai Gerindra dari Pak Prabowo yang selama ini diprediksi oleh lembaga-lembaga survei bisa menjadi juara Pileg. Sepertinya, bau-baunya sih, sudah mengalir dana besar ke para caleg Partai Golkar buat mendongkrak perolehan suara dari partai tersebut. Dan sebaliknya, para caleg Partai Gerindra tidak mendapat sokongan amunisi yang memadai buat memenangkan Pileg. Nanti, kalau nanti Partai Golkar, partai kedua terbesar di parlemen sudah dikuasai, maka Pak Jokowi bakalan merambah ke partai-partai lainnya. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudari kita Rini Budoyo tentang dinamika-dinamika situasi politik yang terjadi saat ini. Dan target Jokowi yang ingin menguasai Partai Golkar akhir-akhir ini semakin terbuka. Kalau kita lihat situasi atau cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres tahun 2024 ini memang sangat sedih. Karena keberpihakan Jokowi bisa dikatakan hanya haus kekuasaan. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudari Rini Budoyo ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita mengetahui situasi-situasi yang terjadi saat ini. Tentunya tentang Pak Jokowi dalam pemilu di tahun 2024 ini. Ada isu-isu bahwasannya Jokowi yang ingin menguasai Partai Golkar, sehingga Jokowi sangat sering bertemu dengan ketua Partai Golkar tersebut agar ketika nanti Pak Jokowi pensiun sehingga bisa mengambil alih sebagai ketua Partai Golkar tersebut. Nah, inilah bisa dikatakan bahwasannya Jokowi menggunakan segala hal cara
ingin memiliki kekuasaan lebih dari sebelumnya. Sehingga dari awal saja bahwasannya Jokowi sudah bermasalah dan sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar undang-undang karena adanya Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Teman-teman, hasil penghitungan cepat tentunya Prabowo Gibran lebih unggul dari calon dua lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tetapi ada salah satu isu-isu bahwasannya paslon nomor 2 melakukan kecurangan dengan menggunakan serangan pajar. Saya tidak bisa memastikan bahwasannya mereka menggunakan serangan pajar, dan ada juga isu-isu bahwasannya paslon nomor 2 menggunakan intimidasi terhadap paslon nomor 3. Dan sekarang banyak aksi demo terhadap penolakan kemenangan Gibran karena adanya terdapat kecurangan dalam paslon tersebut. Berbagai kampus, berbagai kalangan masyarakat, bahkan pendukung nomor 1, pendukung nomor 3 menolak kemenangan paslon nomor urut 3 tersebut. Memang wajar saja karena dari awal saja mereka sudah bermasalah, sehingga di akhir tentunya akan bermasalah untuk kedepannya. Namun saya lihat berita yang sangat menarik ketika kepanikan Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo dilantik menjadi Jenderal Bintang 4. Nah, inilah strategi Jokowi sehingga kepanikannya soal angket, sehingga ketika misalnya Prabowo dinaikkan menjadi 4 bintang sehingga Prabowo bisa mengontrol semua. Tetapi tidak sebodoh itu, masyarakat sudah memahami situasi politik yang digunakan atau catur permainan Jokowi dalam politik situasi saat ini. Namun banyak aksi-aksi demo yang belum didengarkan oleh Pak Jokowi, berbagai KPU, kecurangan-kecurangan dalam penolakan kemenangan paslon nomor 2 dan hak angket agar dikatakan agar pemberantasan perhitungan cepat tersebut. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu lah situasi saat ini memang sangat jauh berbeda pada tahun 2019, yang dimana 2019 tidak terdapat kecurangan yang sangat banyak, tetapi saat ini banyak intimidasi, banyak kecurangan dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya rusaknya demokrasi karena adanya permainan-permainan Jokowi yang menggunakan segala hal cara hanya untuk memenangkan rivalnya dulu pada tahun 2014-2019, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu di tahun 2024 ini. Jadi kita harap siapapun nanti pemimpinnya, tentunya kita berharap agar pemimpin yang taat dan menjalankan amanah dan pro kepada masyarakat dan mementingkan rakyat Indonesia dan menuju emas di tahun 2045. Tetapi kalau kita lihat, walaupun misalnya Prabowo Gibran lebih unggul, tentunya bukan berarti bahwasannya mereka menang dalam kontestasi Pilpres, karena kan masyarakat penolakannya lebih kuat karena masyarakatlah menentukan siapa pemimpin yang layak, karena masyarakatlah yang menentukan apakah ini layak atau tidaknya. Makanya sekarang banyak aksi-aksi dari mahasiswa dan aksi-aksi dari masyarakat penolakan Gibran Rakabuming Raka tersebut. Namun sudahlah, kita membahas tentang Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi sekarang lagi berencana untuk menguasai partai Golkar golongan karya tersebut, sehingga Pak Jokowi bisa mengambil alih sehingga bisa menguasai partai tersebut. Saya tidak bisa pastikan, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudari Rini Bedoyo tersebut. Tetapi bisa jadi atau bisa terjadi ketika nanti Pak Jokowi menjadi ketua partai dari golongan karya tersebut. Bahkan Caimin juga sudah mulai bergabung dari partai PKB tersebut. Inilah situasi politik, teman-teman. Kita tidak bisa memastikan apakah ini teman atau lawan. Kadang kita beranggapan teman menjadi lawan, seperti Jokowi dan Ganjar. Dulu mereka adalah salah satu kader partai PDIP, yang dimana Ganjar telah mati-matian mendukung Pak Jokowi dalam Pilpres di 2014-2019. Namun nyatanya bahwasannya Jokowi meninggalkan Ganjar. Namun seperti saya katakan tadi, bahwasannya politik kita tidak bisa memastikan bahwasannya ini benar-benar mendukung kita.
kita bisa lihat Pak Jokowi yang telah dibangun dari awal. Sejak awal dia dibangun dari gubernur, wali kota Jakarta sampai presiden, namun dia berani meninggalkan partainya sendiri dan hanya mendukung ambisi gila kekuasaan terhadap Prabowo Subianto tersebut. Nah, kadang seperti kasus 1998, ada salah satu kena kasus tersebut yang digunakan oleh Prabowo Subianto, malah bergabung kepada Prabowo Subianto yang sebagai anggota DPR saat ini. Nah, artinya kalau situasi politik teman menjadi lawan, lawan menjadi teman, tentunya kita berharap bahwasannya situasi politik atau cawe-cawe saat ini yang kita tonton di media sosial belum tentu terjadi di dunia nyata. Ketika mereka berdebat di televisi atau di media sosial, mereka hanya berdebat di situ. Jadi kita jangan heran, jangan sampai kita malah bersarang-serangan hanya ingin mendukung salah satu paslon tersebut. Kita hanya menentukan, kita hanya melihat untuk kedepannya apakah ini bisa menjaga NKRI ini. Tentunya kalau saya harap bahwasannya Ganjarlah yang bisa menjaga NKRI ini, karena potensi dan integritas yang sangat tinggi bisa kita lihat. Beda jauh dengan Prabowo, sebenarnya Jokowi tidak mendukung Prabowo karena kalau kita lihat strategi yang digunakan oleh Jokowi, karena Jokowi pernah ditolak Megawati agar tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden, sehingga Gibranlah diusut menjadi calon wakil dari Prabowo Subianto. Sebenarnya beliau tidak mendukung Prabowo, saya yakin itu. Tetapi karena ambisi salah satu Jokowi, terpaksa mendukung Prabowo Subianto. Bahkan semakin paniknya dia sampai dilantik Prabowo Subianto menjadi Jenderal Bintang 4. Logikanya teman-teman, pada tahun 1997 sampai 1998 bahwasannya Prabowo masih terjerat dalam kasus penculikan aktivis, namun dipecat dari instansi TNI tanpa terhormat. Namun sekarang Jokowi malah memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap Prabowo Subianto berbagai bintang 4. Jadi kita muak dengan cara-cara yang dipergunakan oleh Pak Jokowi saat ini. Teman-teman dimanapun Anda berada, mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.